Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori pembentukan jagat raya dan tata surya beserta benda-benda angkasa. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah proses pembentukan jagat raya dan alam semesta. Yang kedua, macam-macam benda angkasa dan karakteristiknya. Dan yang ketiga, berbagai bentuk macam galaksi yang ada di alam semesta. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena geosfer. Bukan hanya fenomena geosfer saja yang dipelajari dalam geografi, melainkan bagaimana proses pembentukan jagat raya beserta alam semesta juga turut dipelajari oleh geografi. Hal ini bertujuan agar kita sebagai manusia yang bertempat tinggal di bumi dapat mengetahui bagaimana riwayat proses pembentukan bumi dan juga benda-benda angkasa lainnya. Oleh sebab itu, pada materi kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan tata surya dan juga alam semesta. Persepsi pada bagian ini terdapat 4 hal. Yang pertama adalah, apakah langit saat siang hari tidak terdapat bintang? Kemudian yang kedua, jagat raya ataupun alam semesta apakah sama dengan galaksi? Yang ketiga, benda luar angkasa berupa meteor, asteroid, dan satelit jika dilihat dari ukurannya lebih besar yang mana? Kemudian yang keempat, di luar angkasa apakah hanya terdapat satu matahari? Jagat raya atau alam semesta, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai universe, adalah ruang yang di dalamnya terdapat berbagai macam benda angkasa, meliputi galaksi, tata surya, meteor, asteroid, dan juga bintang. Proses pembentukan jagat raya terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah teori ledakan besar atau yang sering disebut sebagai Big Bang Theory. Teori ini menjelaskan bahwa dahulunya alam semesta itu adalah berupa sebuah inti massa yang sungguh sangat besar. Kemudian pada inti tersebut terjadi sebuah reaksi, sehingga terjadilah sebuah proses ledakan. Ledakan ini yang mengakibatkan massa berhambur ke berbagai macam tempat, sehingga massa tadilah yang menjadi cikal bakal proses terbentuknya galaksi, tata surya, dan benda-benda angkasa lainnya. Sehingga teori ini menjelaskan bahwa dahulunya proses pembentukan jagat raya ataupun alam semesta berasal dari proses ledakan. Teori yang selanjutnya yaitu adalah teori keadaan tetap atau yang sering disebut sebagai steady state. Teori ini menjelaskan bahwa materi pada alam semesta yang saling menjauh kemudian menciptakan sebuah ruang kosong yang kemudian terisi oleh materi baru. Sehingga jagat raya akan tampak selalu sama ataupun tetap karena materi yang berpindah akan terisikan oleh materi yang baru. Selanjutnya yaitu adalah pembentukan tata surya. Kita tahu bahwa tata surya adalah bagian dari jagat raya. Tata surya sendiri adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Seperti halnya dengan jagat raya yang memiliki proses dalam pembentukannya, tata surya juga memiliki proses dalam pembentukan. Ada 6 proses pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu adalah teori nebula atau teori kabut yang ditemukan pada tahun 1755. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya kita yang terdiri dari planet Mars hingga Jupiter Saturnus itu terbentuk awalnya berasal dari sebuah kabut, yaitu kabut yang tersusun atas materi hidrogen dan juga sedikit helium. Kabut ini lama-kelamaan berkumpul menjadi satu, kemudian memadat, sehingga terjadilah sebuah sistem tata surya. Kemudian teori yang kedua yaitu adalah teori planetesimal. Teori planetesimal sesuai dengan namanya planet ini menyebutkan bahwa terdapat 2 bintang yang saling berpapasan. Akibat 2 bintang yang saling berpapasan tadi terjadilah gaya tarik-menarik akibat adanya gaya gravitasi. Dalam proses gaya tarik-menarik terdapat beberapa material yang tertarik kemudian terhambur keluar di luar angkasa. Sehingga material yang terhambur tadi membentuk sebuah planet, asteroid, dan juga komet, sehingga terbentuklah sistem tata surya. Teori pembentukan tata surya yang selanjutnya yaitu adalah teori pasang surut. Teori ini pada dasarnya hampir sama dengan teori planetesimal, tetapi yang membedakannya adalah gaya tarik-menarik antar satu planet dengan planet lainnya sehingga membentuk seolah-olah seperti kejadian pasang surut. Kemudian teori yang keempat yaitu adalah teori bintang kembar. Teori ini menyebutkan bahwa pada alam semesta terdapat 2 bintang ataupun 2 matahari yang saling berpapasan sehingga salah satu matahari itu mengalami proses peledakan.
Nah, materi yang mengalami proses peledakan ini menjadi cikal bakal proses terbentuknya sebuah tata surya. Kemudian yang kelima yaitu adalah teori awan debu atau yang disebut sebagai protoplanet. Teori ini berpendapat bahwa tata surya terbentuk atas gumpalan awan gas dan debu yang sangat banyak. Gumpalan tersebut kemudian menarik partikel debu membentuk gumpalan menyerupai bola. Nah, bola ini ataupun gumpalan yang saling menyatu ini akan menjadi sebuah sistem tata surya. Materi selanjutnya yaitu adalah benda-benda luar angkasa. Benda angkasa merupakan objek yang berada di luar atmosfer bumi, meliputi meteor, komet, asteroid, planet, satelit, dan juga galaksi. Yang pertama yaitu adalah meteor. Meteor adalah benda yang meluncur di angkasa luar, kemudian masuk ke dalam atmosfer bumi, dan menyala karena bergesekan dengan udara yang berada di atmosfer. Nah, meteor yang sampai ke bumi disebut sebagai meteorit. Yang kedua, komet. Komet benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang, bagian tengahnya bercahaya terang dan berekor panjang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang lebih besar daripada meteor dan juga komet. Kemudian benda-benda luar angkasa selanjutnya yaitu adalah planet. Planet adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahayanya sendiri. Planet di dalam tata surya kita terdiri dari 8 planet, yaitu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kemudian benda luar angkasa selanjutnya yaitu adalah satelit, di mana kita tahu bahwa satelit yang ada di bumi yaitu adalah bulan. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet serta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan benda lain yang ada di sekitar planet. Dan benda luar angkasa selanjutnya yaitu adalah galaksi. Seperti gambar yang ada di samping bahwa galaksi yang ada di alam semesta itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Galaksi yang kita tempati, galaksi yang berada di bumi itu memiliki bentuk yaitu adalah galaksi spiral. Kemudian juga ada galaksi yang berbentuk elips dan juga galaksi yang tidak beraturan. Pada dasarnya sebuah ilmu pengetahuan terkait luar angkasa manusia baru memahami sebagian kecilnya saja. Contoh saja, saat malam hari kita dapat melihat berbagai macam jenis benda angkasa yang berada di langit bumi, seperti bintang, planet, bulan, dan juga meteor. Kemudian pada siang hari, kita tidak dapat melihat benda-benda tersebut. Hal ini dikarenakan cahaya matahari lebih dominan, sehingga bintang, bulan, dan juga benda-benda angkasa lainnya itu tersamarkan. Pada dasarnya saat siang hari pun benda-benda angkasa itu nampak, akan tetapi karena sinar matahari lebih terang sehingga benda-benda angkasa tersebut kalah sinarnya oleh matahari. Kemudian apakah di luar angkasa itu terdapat satu matahari? Tentu saja tidak. Karena kita tahu bahwa di dunia ini atau di alam semesta ini terdapat beratus atau beribu macam galaksi. Dan masing-masing galaksi itu terdiri dari beberapa miliar bintang. Jadi bintang ataupun matahari yang ada di bumi itu hanya sebagian kecil yang kita ketahui. Sekian materi kali ini. Jika terdapat pertanyaan dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Salam lestari, salam geografi.